direspon nggak? Nah ini kan pertanyaan penting, orang penasaran kan, ritual tapi direspon nggak? Nah ini saya tanya ke Nyai, kemarin apa yang Nyai dapat dari dua? Oke. Nyai ya. Nanti boleh ditampilin nggak di kita? Boleh. Nah itu Nyai bisa cerita nggak bahwa saat tim kita tuh sampai kaget ngeliat kayak gitu? Oke, kan selesai saya melakukan semedi, saya kan Ibu Ratu tuh hadir. Tapi kan ada orang yang merasa ya masa sih Ya, itu. ada kan seperti itu. Apalagi tim, mungkin namanya tim ya. Ya. Tim saya Baik sahabat Nyai Dewi Rantian, pertama-tama Nyai saya mau ngucapin terima kasih karena hari ini Nyai ngajak saya dan tim channel YouTube-nya Nyai Dewi untuk langsung mengikuti perjalanan Nyai ke Pelabuhan Ratu. ya. Ada beberapa event yang udah Nyai jalani dari kemarin sampai hari ini. Terus kita pasti penasaran Nyai, sebenarnya rangkaian yang Nyai jalani di Pelabuhan Ratu ini dalam rangka apa dan seperti apa tahapannya Nyai? Oke. Ini saya memang ada rutinitas saya yang selalu saya jalani. Saya biasanya habis dari Kalimantan, setelah itu saya ke Pelabuhan Ratu, setelah itu saya langsung ke Parangkusumo Jogja, setelah itu ke Magelang, saya ke Gunung Tidar, di situ ada petilasan Eyang Semar. Jadi urutan saya itu seperti itu. Nah, pas ini kan kita baru memasuki tahun baru, tahun Kuda Api. Biasanya saya akan berangkat ke tempat-tempat keramat yang memang saya pegang ya. Kayak kemarin kita ada berangkat ke Daerah Loji ya. Nah, di situ tuh memang rutinitas saya memang seperti itu. Nah, saya biasanya untuk bersilaturahmi, untuk meminta berkat kepada para leluhur-leluhur yang ada di situ, yang untuk bisa membantu memberkati apa yang hajat-hajat kita yang kita inginkan, seperti itu. Setelah itu lanjut ke tempat yang sangat spesial. Karena buat saya sendiri itu adalah pengalaman pertama. Nyai ngajak kita semua, ngajak saya ke kamarnya Nyai Roro Kidul. Iya, 308 ya. Ya, itu bisa ceritanya Hotel Ina sedikit ya. itu. Oke, saya setelah dari loji, saya melakukan untuk melakukan ritual. Setelah itu saya minta berkat, setelah itu saya berangkat ke hotel ya Masiannya, setelah itu saya siap-siap melanjutkan saya ke kamar 308. Saya di kamar 308 juga sama, melakukan ritual, melakukan ada semedi juga yang saya lakukan di situ. Sama di loji juga saya ada lakukan semedi juga, setelah itu saya lanjut ke kamar 308, saya melakukan semedi, saya memanggil para leluhur dan para leluhur juga yang ada di kamar 308 seperti itu. Nah, setelah saya melakukan ritual itu, setelah itu saya akan ke pantai melakukan larung. Ya? Iya, karena kan kita udah kasih sesajen di kamar 308, setelah itu kita kan harus melarung lagi seperti itu. Nyai, saya mau tanya, apa bedanya saat Nyai melakukan ritual di loji dengan di 308? Karena kan seperti kita lihat bahwa Nyai juga melakukan untuk Ibu Ratu ya, Ibu Ratu Kidul. Apa bedanya dari dua tempat itu Nyai? Oke, sebenarnya sih pasti kan berbeda ya. Kalau di kamar 308 kan itu memang sudah dari zaman dulu, memang dari Pak Soekarno juga di situ. Kalau untuk di loji itu kan memang tempat yang sakral juga, yang dulu dipunyai oleh seseorang spiritual yang dari Thailand juga. Setelah itu, dan juga di tempat situ tuh dulu sering banyak bante-bante yang datang untuk melakukan doa ke situ. Di loji? Iya. Jadi saya suka seperti itu, tempat-tempat yang seperti itu saya suka. Perbedaannya tidak, ya pasti ada perbedaannya kayak gitu. Karena di situ juga pasti ada energi yang sangat luar biasa Mas Ian. Jadi bukan energi yang kita asal sembarangan ya, enggak. Di situ tuh memang ada energi yang tersimpan seperti itu. Ya, jadi sahabat Nyai Dewi, memang saya merasakan sendiri bahwa ada energi dan aura yang luar biasa di dua tempat itu. Bahkan saya sempat nanya ke Nyai, Nyai direspon nggak? Nah ini kan pertanyaan penting, orang penasaran kan, ritual tapi direspon nggak? Nah ini saya tanya ke Nyai, kemarin apa yang Nyai dapat dari dua? Oke, kalau untuk di loji ya, untuk di loji itu kalau saya duduk semedi membacakan mantra,
itu kan ada lukisan. Ya. Lukisan itu pasti akan keluar. Sosok yang di lukisan itu keluar dari lukisan. Oke. Seperti itu. Biasanya kalau dia keluar itu, saya merinding. Biasanya kalau Iya, keluar saya juga itu, merinding iya. nih. Jadi kalau keluar itu tuh ya Mas Yan ya, jadi dia keluar dan dia tuh nyata ada di hadapan kita. Dan Nyai bisa merasakan itu ya. Tapi orang-orang di belakangnya juga kemarin sempat ngobrol, mereka memang tidak bisa kita tampilkan, tapi mereka merasakan kehadiran itu loh. Nyai. Merasakan banget, memang dia hadir. Itulah ada mantra-mantra yang saya bacakan. Yang itu mantra yang memang untuk alam semesta ya, mantra yang untuk berkat kita, apa ya, mantra yang memang untuk alam semesta untuk memberkati kita seperti itu. Jadi ya pasti mereka akan hadir. Malah yang lebih spesial, memang sayangnya saya nggak sempat ngerekord dari handphone atau dari kamera. Tim YouTube kita juga sempat kaget, Nyai sempat narik di 308 bahwa ada gerakan tertentu ya Nyai dari foto Nyai ya. Nanti boleh ditampilin nggak di kita? Boleh. Nah itu Nyai bisa cerita nggak bahwa saat tim kita tuh sampai kaget ngeliat kayak gitu? Oke, kan selesai saya melakukan semedi, saya kan Ibu Ratu tuh hadir. Tapi kan ada orang yang merasa ya masa sih Ya, itu. ada kan seperti itu. Apalagi tim, mungkin namanya tim ya. Ya. Tim saya ya pasti logis saja. Iya. Ya saya mengikuti ya karena saya mengikuti. Karena saya bertugas, bertugas gitu kan? mengikuti Nyai kan seperti itu. Betul, Tapi betul. maunya saya ya dari semua orang juga harus merasakan, harus melihat bahwa ya bukan saya sendiri, mereka juga harus melihat. Nah, saat saya melakukan doa, meminta, saya berharap Allah tuh memberkati apa yang saya lakukan. Oke. Setelah itu saya ingin, setelah itu saya melihat Ibu Ratu udah ada, saya hanya memberikan, kan kalau saya tunjukin, ini Ibu Ratu di sini loh. Iya. Tapi kan mereka kayak tim saya Mas Yan, pasti nggak percaya. Ini apa sih gitu kan? Ya, jadi kan Iya. pasti berpikiran, jangan-jangan Nyai halusinasi. Seperti itu kan? Betul. Jangan juga Nyai ini ngarang-ngarang indah nih, kan seperti itu. Pasti orang akan berpikir kayak gitu. Oh iya. Nah, jadi saya menunjukkan sesuatu supaya mereka tuh lebih melihat. Jadi setiap kali saya melakukan doa, matanya kan tertutup. Bukan tertutup ya, jadi kayak terbuka tapi tipis sekali. Karena kalau teman-teman lihat sahabat fotonya itu memang kan hanya garis matanya Ya. Setelah itu saya bilang, kasih saya petunjuk biar yang tim saya juga mau lihat bahwa kamu hadir. Dan dia setelah itu dia membukakan matanya. Lukisan itu bergerak dan membuka mata. Dia buka matanya, menunjukkan itu. Yang lebih luar biasa buat saya, setiap kali saya mengatakan tolong dikabulin hajat ini. Kamera tuh cep, kayak gimana ya bagi seperti ada respon gitu ya. Ya, respon dia tuh menunjukkan bahwa oh iya seperti itu. Tapi kalau saya kan udah lihat, dia mengatakan iya saya akan bantu. Tapi kan orang-orang lain kan belum melihat benar Pasti apa enggak. bilangnya Nyai ngarang. Ya gitu. Tapi memang saya sendiri yang ada di ruangan itu ikut merasakan sesuatu yang berbeda auranya juga. Apalagi Nyai juga memberi keterangan bahwa ada respon yang bisa kita buktikan nanti di gambar yang akan kita tampilkan gitu ya. Dilanjut dengan larung ke menyerahkan sesajen ya. Ya, setelah itu kita melakukan larung, menyerahkan sesajen. Ada yang memang kita tinggalkan di kamar 308, ada juga yang memang kita harus larung. Nah, yang kita larung ini yang kita memberikan kepada Bu Ratu dan juga sebenarnya yang di dalam, yang di atas itu juga di kamar juga kita udah memberikan. Tapi kan ada yang ditinggalkan, memang ada yang wajib harus dilarung. Ya. Nah, setelah saya melakukan larung Mas Yan, baru saya melakukan mandi. Saya memandikan diri, membersihkan diri. Kenapa ya? Untuk kita kan nggak tahu ya, namanya manusia. Pasti tidak ada yang sempurna, pasti ada yang suka dan tidak ada yang tidak suka. Nah, kita akan membersihkan energi-energi negatif yang ada di tubuh kita. Jadi saya melakukan mandi supaya diberkati. Nah, ini sekarang saya agak keluar sedikit dari konteks ya, tapi saya dari POV-nya orang biasa, orang umum. Apa bedanya, mohon maaf, Ibu Ratu Nyai Roro Kidul dengan Nyi Blorong? Karena orang kadang ini sama apa beda nggak sih atau gimana sih ceritanya? Oke, kalau saya ya Mas Yan ya, Nyai Blorong itu adalah seseorang yang penguasa. Penguasa juga tapi dia bangsa jin yang dari
dari kalau kita bilang tuh ratunya bangsa jin yang mereka tuh dari ular. Jadi dia tuh ratunya yang ada bangsa jin yang mereka ini ular tapi bisa menyerupai seorang manusia. Seperti itu. Nah, kalau Ibu Ratu, kalau Sri Mas Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyai Roro Kidul, nah kalau Nyai Roro Kidul itu dia kayak mukso. Jadi kayak orang orang manusia menghilang apa ya mukso itu gitu ya? Kayak orang yang seorang manusia, dia tuh asal muasalnya manusia dan dia menjadi masuk ke alam gaib. Nah, kalau Sri Mas Kanjeng Ratu Kidul itu dia memang penguasa penjaga samudra Hindia dan pantai laut selatan itu dia jaga seperti itu. Oh berarti memang Nyai Roro Kidul kan itu ada tadi sosok itu ada dan dia muksonya ya? Ada. Oke, Nyai kalau misalnya kita sudah melakukan ritual panjang beberapa tahapan tadi, ini pasti belum selesai karena Nyai tadi cerita bakal ke Gunung Tidar, Parangkusumo segala macam. Apa sebenarnya yang Nyai dan tim dan keluarganya harapkan dari rangkaian panjang ritual ini? Nyai? Saya sih hanya meminta berkat ya. Saya meminta berkat kalau gini loh Mas Yan. Saya itu percaya yang gaib karena saya mengerti bahwa gaib itu ada. Nah, biasanya saya pergi ke tempat yang keramat seperti ini. Saya biasanya memang meminta berkat. Saya meyakini mereka tuh hidup dan ada. Nah, mereka akan mendoakan kita juga. Kan mereka juga orang suci. Jadi apa salahnya kita meminta berkat dari mereka? Kan seperti itu. Ada orang bilang sama saya, kenapa Nyai minta berkat dengan orang-orang gaib? Kenapa Nyai tidak meminta berkat dengan orang-orang yang manusia yang banyak kan? Oke, saya sudah meminta. Saya sebelum melakukan itu biasanya saya meminta berkat kepada orang tua, kepada kakek nenek saya. Ya, tapi kan sudah harus tidak ada. Setelah itu kepada keluarga pun saya sudah. Sebelum itu kan kita meminta kan seperti itu. Nah sekarang ya kita kepada yang gaib. Betul. Yang terutama satu Mas Yan. Setiap kali kita melakukan ritual, jangan pernah meninggalkan doa kepada Allah Ta'ala. Ya, nah berdoalah kepada Tuhan dulu. Saya ada di samping Nyai saat itu. Saya juga cukup surprise bahwa meskipun Nyai melakukan ritual, tapi doa itu tetap dilaturkan, diminta kepada Allah. Oh iya. Tidak melupakan itu. Ya. Jadi sahabat Nyai Dewi Rantian jangan salah persepsi bahwa ritual gaib hanya menyembah apa enggak. Nyai berdoa kepada Allah. Iya, saya minta kepada Allah Ta'ala. Itu luar biasa. Saya cukup ini menambah pengetahuan saya bahwa mintanya tetap ke atas gitu. Oh iya. Sama nih Mas Yan, kita pergi ke tempat orang yang berilmu ya. Orang yang berilmu. Ya kita ke situ, sebelum kita pergi ke situ kita berdoa dulu Mas Yan kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa dulu. Ya Allah, saya mau datang orang ini supaya saya diberkati dengan keilmuan orang ini. Kan seperti itu. Kalau kamu hanya datang ke situ kujuk-kujuk, cuman hanya, ya Tuhan juga marah tahu. Kenapa? Karena kamu datang ke dia melebihi. Mas Yan pergi ke orang yang berilmu. Setelah itu Mas Yan datang ke situ, minta air dong sama kamu. Iya. Nah, tapi kan sebelum kita berangkat kita meminta kepada Allah Ta'ala supaya air yang dikasih sama orang yang berilmu ini bermanfaat buat kita. Kan gitu. Nah, jadi kan tidak ada salahnya. Iya, karena memang banyak juga contoh pemuka agama pun di beberapa kesempatan juga kadang memberikan air doa itu ya. Betul. Karena air itu hanya perantara. Mintanya tetap sama Allah. Tetap sama Allah. Seperti itu juga kita. Jadi sebelum kita melakukan apapun ya kita berdoa dulu. Oke, Nyai, ini thank you banget ya. Seru banget perjalanan kita di Sukabumi, tapi pasti sahabat Nyai Dewi Rantian masih menantikan perjalanan ritual Nyai lain di kota-kota yang tepat. Nyai sebutkan tadi, pasti nanti lebih seru ceritanya. Terakhir Nyai, apa yang mau Nyai sampaikan untuk sahabat Nyai dengan perjalanan ritual Nyai di Sukabumi ini? Oke, sahabat-sahabat saya, begini, jangan melihat sesuatu hal yang kita berpikir bahwa wah jangan-jangan ini orang melakukan ritual ini ritual yang salah. Semua itu tergantung dari hati nurani orang itu dan niat dari orang itu. Niat dia menduakan Tuhan atau niat dia meminta berkat. Nah, itu perbedaannya. Kalau kamu menduakan Tuhan berarti kamu datang ke situ meminta. Kamu menganggap orang yang gaib di situ adalah Tuhanmu, kan begitu. Itu dengan niat yang salah pasti. Berarti kan niat salah, tapi semua itu tergantung. Makanya saya bilang, apapun yang kita lakukan semua itu tergantung dari hati nurani kita. Kita melakukan berniat baik pun
Tuhan yang tahu, hati nurani kamu yang tahu. Kenapa hati nurani kamu yang tahu? Kita ini berniat baik, tapi dalam hati kamu, saya mau niat baik sama orang ini cuman supaya orang lihat bahwa saya orang jadi orang baik. Nah, itu juga tidak akan bisa. Tapi kalau kamu berniat baik hanya berpikir, saya niat baik ini karena ya memang udah kewajiban saya, memang ini udah ada garis yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Udah pasti kita akan menjalankan. Berarti balik lagi ke pribadi masing-masing. Balik lagi ke pribadi hati yang bersih, niat yang baik, ya itu yang akan. Iya, yang penting satu Mas Yan, jangan pernah seuzon dengan orang. Dan semua diserahkan kepada Allah. Iya, oke. Oke, sahabat Nyai, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.